Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musaffi Akbar dengan NIM 60600130410 dari Prodi Matematika. Baik, saya di sini akan menjelaskan cara penyelesaian dari tugas mata kuliah keuangan. Baik, pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan ke-9, kita akan membahas anuitas dengan tingkat bunga yang beragam. Jika tingkat bunga efektif tahunan berada dari tahun ini dan tahun berikutnya, I tidak sama dengan IK, maka present value dan nilai akumulasi dari pembayaran anuitas harus dihitung secara langsung. Tingkat bunga yang beragam dapat didefinisikan dalam dua cara. Yang pertama, tingkat bunga efektif untuk periode KK yaitu IK hanya digunakan untuk periode KK yang sering juga disebut metode tingkat portofolio. Yang kedua, tingkat bunga efektif untuk periode KK yaitu IK digunakan untuk semua periode pembayaran yang sering juga disebut metode kurva yield. Baik, kita masuk pada contoh yang pertama. Tentukan nilai akumulasi dari suatu anuitas akhir berjangka 10 tahun dari pembayaran sebesar 10 juta rupiah per tahun. Jika tingkat bunga efektif yang digunakan sebesar 5% untuk 6 tahun yang pertama dan 4% untuk 4 tahun berikutnya. Mari kita jawab. Diketahui pembayaran tahunannya itu yaitu 10 juta. Jangka waktu totalnya 10 tahun, tingkat bunga efektifnya 5% tahun pertama dan 4% tahun kedua. Penyelesaian yang pertama, hitung akumulasi untuk 6 tahun pertama untuk bunga 5% atau 0,05. Rumusnya A6 sama dengan R dikali 1 ditambah I1 pangkat 6 dikurang 1 per I1, di mana R-nya itu merupakan pembayaran tahunannya dan I itu merupakan tingkat bunganya 5% dan kita ubah menjadi 0,05. Kita substitusikan A6 sama dengan 10 juta dikali 1 ditambah 0,05 pangkat 6 dikurang 1 per 0,05 sama dengan 10 juta dikali hasil dari 1 ditambah 0,05 pangkat 6 yaitu 1,3401 dikurang 1 sama dengan 0,05 sama dengan 10 juta dikali 6,802 sama dengan 68 juta 20 ribu rupiah. Baik, kita masuk ke penyelesaian kedua, yaitu menghitung akumulasi 4 tahun berikutnya. Yang mana rumusnya A4 sama dengan R dikali 1 ditambah I2 pangkat 4 dikurang 1 per I pangkat I2. Di mana I2 itu 4% atau 0,04. Kita substitusi A4 sama dengan 10 juta dikali 1 ditambah 0,04 pangkat 4 dikurang 1 per 0,04 sama dengan 42.475.000 rupiah. Yang ketiga yaitu kita totalkan akumulasi, di mana rumusnya SN sama dengan A6 dikali 1 ditambah I2 pangkat 4 ditambah A4 sama dengan 68 juta 20 ribu dikali 1,04 pangkat 4 ditambah 42 juta 475 ribu sama dengan 68 juta 20 ribu dikali hasil dari 1 dikali 0,04
4 pangkat 4 sama dengan 1,1699 ditambah 42.475.000. Nah, sama dengan 79,576,598 ditambah 42,475.000. Hasilnya 122.051.000. Jadi, nilai akumulasi dari anuitas pada akhir tahun ke-10 adalah 122.051.598 rupiah. Baik, kita masuk ke contoh soal kedua. Misalkan pinjaman akan dilunasi dengan 20 pembayaran akhir kuartal sebesar $1.000. Tingkat bunga untuk dua pertama adalah 6%, convertible kuartalan, dan untuk tiga terakhir 8% convertible kuartalan. Temukan jumlah pinjaman sisa saldo, pinjaman terutang tepat setelah pembayaran ke-6, dan saldo pinjaman segera setelah pembayaran ke-15. Jawab. Yang diketahui pembayaran tahunannya itu yaitu $1.000, total pembayarannya itu 20 kali. Tingkat bunga efektifnya masih dipertanyakan. Penyelesaiannya yaitu pertama, hitung jumlah pinjaman. Yang rumusnya I sama dengan 1 ditambah I pangkat 1/4 dikurang 1, di mana R itu merupakan pembayaran tahunan dan I itu merupakan tingkat bunganya. Maka kita substitusikan 1 ditambah I sama dengan 1 ditambah 0,06 sama dengan 1,06 sama dengan 1,06 per 1 pangkat 1/4 sama dengan 1,014889. Maka I sama dengan 1,014889 dikurang 1 sama dengan 0,014889 atau sekitar 1,4889% per kuartal. Baik, kita masuk yang kedua, yaitu hitung jumlah pinjaman awal, yang dimana rumusnya P dikurang R 1 dikali 1 dikurang 1 ditambah I pangkat minus N per I. Kita substitusi nilai yang diketahui. P sama dengan 1000 dikali 1 dikurang 1 ditambah 0,014889 pangkat minus 20 per 0,014889. Terus kita hitung bagiannya ini satu persatu. Yang pertama yaitu 1 ditambah I minus pangkat minus 20 ditambah sama dengan 1,014889 pangkat minus 20. Hasilnya yaitu 0,7421. Yang kedua yaitu 1 dikurang 0,7421 sama dengan 0,2579. Yang ketiga yaitu 0,2579 per 0,014889. Hasilnya yaitu 17,32. Jadi P-nya itu 1000 dikali 17,32, hasilnya 17,320. Jadi jumlah pinjaman pada awal yaitu senilai 17,320. Yang ketiga, kita
menghitung sisa pinjaman awal setelah pembayaran ke-6, yaitu rumusnya S6 dikurang R. 1 dikurang 1 ditambah I pangkat minus 20 dikurang 6 per I. Substitusi nilainya yaitu S6 sama dengan 1000 dikali 1 dikurang 1 ditambah 0,014889 pangkat minus 14 per 0,014889. Langkah perhitungannya, yang pertama 1 ditambah I pangkat minus 14 ditambah sama dengan 1,014889 pangkat minus 14, hasilnya 0,8084. Yang kedua, 1 dikurang 0,8084, hasilnya 0,1916. Yang ketiga, 0,1916 per 0,014889, hasilnya itu 12,87. Jadi S6-nya 1000 dikali 12,87 sama dengan 12,870. Dan yang keempat itu yaitu hitung sisa pinjaman awal setelah pembayaran ke-15. Dengan rumusnya hampir sama kayak tadi, yaitu S15 sama dengan R dikali 1 dikurang 1 ditambah I pangkat minus 20 dikurang 15. Substitusi S15 sama dengan 1000 dikali 1 dikurang 1 ditambah 0,014889 pangkat minus 5 per 0,014889. Langkah perhitungannya, yang pertama 1 ditambah I pangkat minus 5 sama dengan 1,014889 pangkat minus 5, hasilnya 0,9274. Yang kedua yaitu 1 dikurang 0,9274 sama dengan 0,0726. Langkah ketiga yaitu 0,0726 per 0,014889, hasilnya itu 4,88. Jadi S15-nya itu 1000 dikali 4,88, hasilnya 4,80. Saldo pinjaman setelah pembayaran ke-15 yaitu sebesar 4,880. Ringkasan akhirnya yaitu jumlah pinjaman awalnya itu sebesar 17,320. Sisa saldo pinjaman setelah pembayaran ke-6 yaitu 12,870. Saldo pinjaman setelah pembayaran ke-15 yaitu 4,880. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi bisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.